Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebi Pradewate dari Prodi Pendidikan Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko dengan NIM TPI 1 2021-081. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita merasakan sehat pada saat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi, yaitu mengenai tentang sholat, di mana sholat itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita umat muslimah, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat itu seperti tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan apabila rumah tidak mempunyai tiang ataupun tembok sebagai penjaga, maka rumah itu bakal rubuh ataupun hancur dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat bagi kita umat muslim, orang yang sakit juga wajib melaksanakan sholat. Apabila orang tersebut tidak dapat melaksanakan sholat secara berdiri, ia dapat melaksanakan sholat secara duduk ataupun tiduran, dengan syarat harus mengikuti ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, apabila manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka manusia tersebut akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hal ini membuktikan bahwa begitu besarnya pahala untuk mengerjakan sholat tersebut. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja bagi kita umat muslim, tetapi juga suatu bukti keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada di dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka mereka akan celaka dan rugi. Jika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan lainnya bakalan baik. Dan apabila sebaliknya, seseorang tersebut melaksanakan sholat dengan buruk, maka amalan lainnya juga bakal ikut buruk. Untuk melaksanakan sholat sebaiknya dilaksanakan pada tepat waktu dan khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, maka lakukanlah sholat dan datanglah ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan untuk melaksanakan sholat di rumah saja. Sholat juga berfungsi sebagai untuk pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut. Dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan dan lain-lainnya. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita selalu menjalankan salat dengan baik, dengan sesuai tuntunan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Gebi Pradea pamit undur diri dan salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.